Libas pasukan Armenia di perbatasan Iran, Azerbaijan kibarkan bendera kemenangan. Setelah berhasil membebaskan 13 desa di distrik Jabrail, Nagorno-Karabakh, pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan kembali mengibarkan bendera di jembatan Kuda Ferit. Pasukan militer Azerbaijan berhasil memukul tentara Armenia di wilayah yang menjadi perbatasan Azerbaijan dan juga Iran. FIFA Militer dalam berita sebelumnya melaporkan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev memastikan ada 13 desa di distrik Jabrail yang berhasil dibebaskan dari pendudukan pasukan militer Armenia. Lewat akun Twitter pribadinya, Aliyev memastikan pembebasan ke-13 desa itu adalah Sultanli, Emir Farli, Mashanli, Hasanli, Ali Keikanli, Gumlah, Hajili, Goyerchin Faisali, Niyaz Guzlar, Kechel Mehmedli, Sahfeli, Haji Ismaili, dan Isagli. Aliyev memuji keberhasilan pasukannya saat membebaskan ke-13 desa di distrik Jabrail. Tak hanya itu, Aliyev kembali meyakinkan dunia internasional jika Armenia lah yang sebenarnya telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang sudah disepakati akhir pekan lalu. Ada yang tewas dan terluka akibat tindakan keji itu. Tentara Azerbaijan membalas dengan tepat dan membebaskan beberapa pemukiman, bunyi pernyataan Aliyev di Twitter. Hingga saat ini sudah ada 2 perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati oleh Armenia dan Azerbaijan. Lebih dari sepekan lalu, kedua negara yang dimediasi oleh Rusia, si beruang merah, mencapai kesepakatan gencatan senjata, meskipun pada akhirnya malah gagal. Sementara itu, pertempuran antara pasukan Azerbaijan dan Armenia masih terjadi di 4 kota, Kuranboy, Terter, dan juga Agdam. Sejak Minggu 18 Oktober 2020, malam waktu setempat, pasukan Armenia masih menembaki ke-4 kota tersebut. Sementara itu, pasukan Armenia juga melancarkan serangan rudal ke kota Ahjabedi pada Senin 11 Oktober 2020 pagi waktu setempat. Di sisi lain, tuduhan kepada Turki yang diduga memobilisasi sejumlah tentara bayaran dari Suriah dan Libya kembali datang. Kali ini tuduhan itu dinyatakan oleh Iran yang notabene adalah salah satu negara yang memiliki hubungan sangat baik dengan Turki. Tudingan Iran tak lepas dari peran Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Dalam berita FIFA Militer pada Rabu 26 Agustus 2020, Iran, Turki, dan Rusia mencapai kesepakatan membentuk sebuah koalisi dalam pertemuan sidang reguler Komisi Penyusunan Komite Konstitusi di Jenewa, Swiss 24 Agustus 2020 lalu. Iran, Turki, dan Rusia memiliki sikap yang sama dalam menyikapi konflik di Suriah, Libya, dan Palestina. Belum 2 bulan koalisi itu terbentuk, kini hubungan Iran dan Turki terancam memburuk. Pasalnya, keterlibatan Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan mendapat kritik keras dari Iran. Sikap Iran ini jelas terlihat dalam pernyataan Presiden Hasan Rouhani yang dialamatkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Rouhani menyoroti kemungkinan perang Armenia-Azerbaijan semakin membesar akibat adanya intervensi Turki. Kemungkinan intervensi beberapa negara pihak ketiga dalam konflik ini akan memperluas dan memperpanjang krisis, dan kami tidak melihatnya untuk kepentingan negara-negara di kawasan ini, ujar Rouhani dikutip FIFA Militer dari Armen Press. Rouhani juga menyoroti kehadiran tentara bayaran yang diyakini dimobilisasi oleh Turki, kedatangan pasukan dari Suriah dan juga Libya yang diyakini adalah anggota kelompok teroris. Diyakini Rouhani bakal mengancam keamanan dan bahkan nyawa warga sipil.
Jika konflik ini terus berlanjut, situasi di kawasan akan menjadi lebih rumit dan akan menyebabkan kerugian finansial yang lebih luas, dan tentunya akan menyebabkan banyak orang tewas, kata Rouhani. Pernyataan Rouhani sebenarnya adalah ekspresi kekhawatiran Iran yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Azerbaijan. Iran takut perang Armenia-Azerbaijan semakin meluas dan mengancam kedaulatannya. Beberapa waktu lalu, sejumlah insiden terjadi di perbatasan Iran dan melibatkan militer Azerbaijan. Dalam berita FIFA Militer Senin 5 Oktober 2020, Angkatan Bersenjata Iran mengerahkan 200 unit tank ke wilayah perbatasan Azerbaijan. Sebelum itu, sebuah helikopter tempur militer Azerbaijan juga dikabarkan telah ditembak jatuh pasukan Iran di dekat wilayah perbatasan hingga berita ini diturunkan. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Turki terkait pernyataan Rouhani tersebut. Sementara itu, sejak awal perang Armenia-Azerbaijan meletus, Turki sudah menyatakan dukungan penuh terhadap Azerbaijan. Meski gelombang kecaman terus berdatangan, Turki hanya menetapkan satu syarat untuk mundur dari medan tempur. Syarat itu adalah penarikan pasukan Armenia dari Nagorno-Karabakh atau Arshak. Dalam berita FIFA Militer sebelumnya, dilaporkan jika Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah melakukan kontak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua pemimpin negara melakukan komunikasi via telepon membahas perkembangan konflik bersenjata yang melibatkan dua negara pecahan Uni Soviet itu. Putin mendesak Erdogan agar Turki ikut serta dalam upaya perdamaian di Kaukasus Selatan. Tak cuma itu, Putin juga menyerukan kepada Erdogan agar Turki menghentikan mobilisasi tentara bayaran dari negara-negara Timur Tengah seperti Suriah dan Libya. Percakapan Putin dan Erdogan ini hanya berselang beberapa hari pasca komunikasi yang dilakukan Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Sergei Shoigu, dengan Menteri Pertahanan Turki, Jenderal Hulusi Akar. Sedikit berbeda dengan apa yang dibahas Putin dan Erdogan, Akar tetap meminta Shoigu untuk mendesak pasukan Armenia mundur dari Nagorno-Karabakh. Permintaan Akar tak lepas dari status Rusia sebagai sekutu terbesar Armenia. Akar juga menegaskan jika Azerbaijan tak akan menunggu selama 30 tahun lagi untuk membebaskan wilayahnya dari pendudukan pasukan angkatan bersenjata Armenia tersebut. Azerbaijan tidak akan menunggu 30 tahun lagi untuk penyelesaian konflik dari Turki. Dan juga Turki mendukung serangan Azeri untuk merebut kembali tanah yang diduduki. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Turki dikutip FIFA Militer dari Ahval News. Apa yang dinyatakan Akar kepada Shoigu membuktikan jika Turki masih memegang teguh solidaritasnya terhadap Azerbaijan. Sebab pada awal Oktober 2020, Erdogan juga menyatakan hal yang sama. Pendudukan pasukan Armenia yang sudah berlangsung sejak 1988 dianggap Turki sebagai pelanggaran hukum internasional. Pasalnya, wilayah Nagorno-Karabakh secara de jure adalah milik Azerbaijan. Meskipun pada kenyataannya penduduk mayoritas yang tinggal di wilayah itu adalah etnis Armenia. Azerbaijan telah membebaskan wilayah yang luas. Saya berharap negara itu akan terus berjuang sampai semua tanahnya di Karabakh dibebaskan, ucap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, seperti dikutip FIFA Militer dari Sputnik News.